Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Kantate ini, terimalah salam dari kami, seluruh pelayan HKBP Kebayoran Selatan, selamat hari Minggu. Marilah kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian, kita agungkan namanya, mari kita bernyanyi. Hai umat, nyanyilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Yesus sobatku dan
Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ketujuh dan maksudnya. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah bersama-sama kita memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kembali kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Roh Kudus penuhilah hati dan jiwaku, supaya oleh diriku kasih-Mu nyatalah. Janganlah hanya mulutku sertakan jiwaku, hendaklah seluruh diriku memuji nama-Mu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kembali kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Di hadapan-Mu, Yesus, betapa hina diriku karena banyaknya dosaku di hadapan-Mu, Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini terambil dari Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, 'Bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita?' Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka." Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Bintang penuntunku, karang yang teguh, tongkat peganganku, waktuku lesu. Roti kehidupan
Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan konfirmasi warta jemaat pada minggu ini. Konfirmasi warta Minggu tanggal 10 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. 2. Ibadah minggu. Sesuai dengan himbauan pemerintah, dengan diperpanjangnya PSBB, ibadah tanggal 17 dan 24 Mei 2020 masih dilaksanakan di rumah, dan ibadah sekolah minggu dengan mengikuti ibadah yang disediakan gereja melalui YouTube HKBP Kebayoran Selatan. Buku acara dapat diambil di gereja, serta siaran TV di Jak TV setiap hari Minggu dimulai pukul 11 sampai pukul 12. 3. Kegiatan gereja diliburkan. Semua kegiatan di dalam gereja, baik kebaktian sektor dan kategorial serta CD, masih diliburkan. 4. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, Ibu Amelia Burukaligis, Nyonya Profesor Dr. UWP Napitupulu almarhum, umur 88 tahun. Alamat Jalan Haji Abdul Majid 4, nomor 1, Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan, dari sektor Bethlehem. Dikebumikan pada tanggal 1 Mei 2020 di TPU Kampung Kandang. 5. Sumbangan kasih. Gereja kita telah menerima sumbangan dari 1. Yayasan Del sebanyak 25 paket sembako. 2. Keluarga Bapak Otto Hasibuan sebanyak 44 paket sembako. 3. Keluarga Bapak Masinton Pasaribu berupa 1 unit toren air bersih dan 70 paket sembako, serta ucapan syukur ke gereja sebesar 3 juta rupiah. Bantuan tersebut sudah dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. 6. Himbauan. A. Persembahan ibadah minggu di rumah, marilah kita kirim ke rekening gereja nomor tertera di bawah ini. B. Kegiatan diakoni sosial masih tetap dilaksanakan, dan bagi jemaat yang membutuhkan sumbangan dan bagi jemaat yang memberi sumbangan, mohon menginformasikan kepada situa sektor masing-masing. Demikianlah warta gereja bagi kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita di gereja ini demi kemuliaan namanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Allah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang hidup, firman Tuhan pada Minggu hari ini 10 Mei 2020 dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa ia sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Perikop ini menceritakan tentang orang percaya yang dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam peperangannya menghadapi si jahat atau iblis. Kita yakin dalam setiap perjalanan kehidupan orang percaya, bahkan sejak lahir, mereka selalu menghadapi sebuah tantangan, kerikil tajam, dan ujian dalam mengarungi kehidupannya. Dalam konteks ini, jemaat mula-mula yang dilayani oleh Rasul Yohanes sedang menghadapi tantangan dari Raja Domitianus, Kekaisaran Romawi yang antikristus. Karena jika dia tahu ada persekutuan orang percaya, ada perkumpulan orang percaya, maka bala tentara Romawi akan menangkap, bahkan tidak segan-segan membunuh mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, jelaslah dari latar belakang tersebut, dalam kitab ini digambarkan sepertinya ada dua peperangan. Yang pertama adalah peperangan surgawi, yang dipimpin oleh malaikat Mikael, mengalahkan si iblis atau si jahat. Yang kedua adalah peperangan di bumi, di mana orang-orang percaya yang tertindas karena iman kepada Kristus, seperti yang dialami jemaat mula-mula, justru dimenangkan oleh kuasa Tuhan, karena mereka disertai dan dilindungi oleh kasih Tuhan terhadap pengaruh si jahat. Sungguh peperangan itu menjadi cikal bakal menguji iman kita sebagai orang percaya pada saat ini. Siapapun di antara kita pasti pernah mengalami peperangan rohani di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Sia-sialah semua jeripaya iblis, jeripaya si jahat untuk merongrong iman orang-orang percaya, untuk menyangkal Yesus sebagai juru selamat. Kenapa demikian? Karena seorang perempuan yang digambarkan di sini adalah seorang Maria, dan anak yang telah lahir itu adalah juru selamat Yesus Kristus, anak domba yang berkorban untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Sinaga dalam perikop ini adalah iblis jahat yang selalu merongrong kehidupan orang percaya di muka bumi ini. Pihak-pihak yang berperang melawan Kristus, pihak-pihak yang mencoba merongrong persekutuan orang percaya, dikalahkan, dihancurkan oleh kuasa penyertaan kasih Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, pihak yang di lain sisi adalah yang setia kepada Kristus, yaitu pengikutnya yang setia, yang selalu melawan iblis, melawan pengaruh jahat, adalah sebuah kekuatan jemaat yang terletak dalam hakiki persekutuan kita, di mana Yesus adalah panglimanya, di mana Yesus adalah rajanya,
sehingga kita berhasil mengalahkan pertempuran rohani kita di tengah-tengah kehidupan kita di muka bumi ini. Karena kemenangan itu, timbullah nyanyian kemenangan yang menjadi judul perikop ini, yaitu Wahyu 12 ayat 10-12. Nyanyian kemenangan yang dikumandangkan, yang dinyanyikan pada sebuah kesempatan ibadah di tengah-tengah persekutuan jemaat mula-mula. Sang penakluk, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dipuja-puji, diagung-agungkan, karena bukan karena kuat, karena bukan kuasa kita, karena bukan kebandaian kita, tapi semata-mata kita dimenangkan karena anak Allah itu telah datang dan menyelamatkan kita semua. Karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, apa yang mau dikatakan perikop ini bagi kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan pada zaman ini? Bagaimana kita menghadapi sebuah peperangan rohani di tengah-tengah kehidupan zaman ini? Suka tidak suka, siapapun orangnya, siapapun dia pasti pernah menghadapi sebuah peperangan rohani di mana imannya dipertaruhkan dalam salib Kristus melawan si jahat pengaruh iblis yang kejam itu. Bagaimana cara kita menghadapinya? Bagaimana cara kita melawan peperangan rohani itu supaya saudara jangan kalah, supaya saudara jangan jatuh dalam pencobaan, tetapi supaya kita semua dimenangkan dalam kasih Tuhan. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa darah anak domba itu adalah Yesus Kristus. Artinya perlawanan kita harus didasari oleh iman kepada Kristus. Artinya perlawanan kita harus disertai oleh kuasa penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 dikatakan, anak domba, yaitu Yesus Kristus yang telah disembelih di kayu salib, adalah korban bakaran yang suci dan hidup bagi keselamatan setiap orang percaya. Gambaran tentang darah ini menunjukkan apa yang telah dilakukan Kristus dalam perjuangannya di Via Dolorosa di kayu salib. Darah yang suci itu telah menebus dosa-dosa kita. Darah anak domba itu telah membangkitkan kita dari ancaman kematian dan telah melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan orang yang membenci orang-orang Kristen, tuduhan-tuduhan atau dakwaan yang mencoba memfitnah kehidupan orang Kristen dibatalkan, dipatahkan dengan penembusan darah anak domba Allah itu. Yang kedua, senjata kita adalah melalui kesaksian yang hidup. Dalam pasal 1 ayat 5 dikatakan, Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Dalam Wahyu 2 ayat 13 juga dikatakan, Antipas seorang percaya mula-mula adalah saksiku yang setia. Pertanyaannya adalah, siapakah sekarang saksi Kristus? Apakah kami para pendeta, penatua majelis jemaat saja? Tidak. Saudara-saudara orang percaya yang telah dibaptis dan telah menyatakan iman untuk mengikut Kristus adalah juga merupakan saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Dengan demikian, kesaksian itu merupakan pengakuan yang hidup akan ketaatan kita kepada Kristus, terutama ketika saudara menderita. Sekali lagi saya katakan, kesaksian yang berbuah justru terlihat ketika saudara-saudara menderita, atau yang dikenal dengan memikul salib. Itulah bukti nyata bahwa Anda bersaksi, bahwa saya bersaksi, bahwa kita semua menyatakan Kristus telah mati untuk kita dan menyelamatkan kita. Sekali lagi saya katakan, kesaksian itu bukan hanya dilihat ketika saudara sedang berbahagia, bersuka cita, berulang tahun, naik pangkat atau sebagainya. Kesaksian mengikut Yesus adalah pikul salib, di mana justru saudara sedang berjuang menghadapi tantangan ujian di tengah-tengah kehidupan zaman ini. Kesungguhan dari komitmen itu terlihat pada saat-saat kita menderita. Mereka yang berhasil melewati ujian adalah orang-orang yang tidak mempertahankan nyawanya meskipun terancam oleh kematian. Kenapa kita tidak takut? Sebab Allah sudah lebih dulu mati untuk kita. Sebab Yesus telah menjadi contoh kesaksian yang hidup. Mati tapi bangkit kembali. Jika hal itu sudah kita lakukan, maka dalam konteks ini iblis dijamin 100% akan kalah total dan dia akan lari terbirit-birit. Karena apa?
dia tidak punya lagi kekuatan. Dia sudah melihat komitmen dan kepercayaan kita yang bertumbuh serta berbuah. Saudaraku yang terkasih, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan demikian, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi saya katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Yang ketiga senjata yang harus kita pakai untuk melawan pengaruh si jahat atau si iblis adalah karunia Tuhan. Dalam konteks ini dikatakan, Yesus mendengar suara yang nyaring di surga dan berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena iblis yang jahat itu telah dicampakkan ke dalam alam maut, ke dalam neraka di mana api menyala-nyala. Pengumuman, penyataan bahwa kerajaan Allah sudah datang dan kelak akan menyelamatkan kita, membuktikan, mendorong kita dengan senjata yang ketiga tadi, karunia Allah yang terutama adalah bersukacitalah dan pujilah Tuhan atas kemenangan yang Dia berikan bagi kita. Maka ciri senjata yang ketiga yang kita lakukan adalah selalu bersukacita dan memuji Tuhan. Karena itu saya ulangi berkali-kali, walaupun kita sekarang beribadah dalam media sosial atau media online melalui YouTube channel Gereja HKBP Kebayoran Selatan, pandemi COVID-19 ini sekalipun tidak bisa menghambat setiap orang percaya untuk tetap datang beribadah dan memuji nama Tuhan. Pandemi COVID-19 ini sekalipun justru menggugah orang-orang percaya dan memuji Tuhan dan justru berbagi bagi sesama dalam bingkisan sembako, doa, dan sebagainya. Pada saat orang-orang mengaku bertobat berbalik pada Allah dan bersukacita atas keselamatan yang mereka terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka di sanalah malaikat Allah bernyanyi dan suara merdu itu bergemuruh di dalam kerajaan Allah yang kekal surgawi yang kita tuju kelak dalam perjalanan akhir hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemuda jemaat yang terkasih, kita sampai kepada rangkuman terakhir dari firman Tuhan pada minggu hari ini. Dalam perikop ini, sekali lagi saya ulangi, bahwa Rasul Yohanes menggambarkan ada peperangan. Yang pertama adalah peperangan surgawi, di mana malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk memimpin mengalahkan si jahat, memenangkan pertempuran itu terhadap malaikat-malaikat yang telah mengkhianat menjadi iblis atau si jahat. Peperangan yang kedua adalah peperangan rohani orang-orang percaya di muka bumi ini. Sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, peperangan itu sudah dimulai di Taman Eden. Dan manusia kalah pada saat itu. Bahkan sejak Allah memilih Abraham, sejak Allah memimpin bangsa Israel, dan sejak Yesus lahir dan sampai saat ini, jemaat mula-mula dan sampai saat ini, peperangan itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, supaya saudara jangan gentar, apalagi kalah sebelum berperang. Inilah firman yang menguatkan kita dalam Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jaminan pernyataan Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini memaksudkan kita supaya jangan ada keraguan sedikit pun bahwa dalam perjalanan peperangan imanmu, Allah pasti bersama denganmu. Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah ada dan Dia tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Allah pasti menyertai kita untuk memenangkan peperangan iman itu. Nah, sekarang saya mau katakan bagi kita saudara-saudara sekalian, dalam konteks ini peperangan kita adalah bukan peperangan fisik, tetapi dalam konteks ini peperangan kita adalah menghadapi pandemi COVID-19. Inilah konteks yang sangat kontekstual sekarang. Saudara-saudara, dalam konteks berperang, saya memberikan 5 gambaran di dalam perikop ini. Bagaimana kita menghadapi peperangan dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, setiap kita berperang, kita tidak boleh mengeluh. Misalnya,
Tidak mungkin Anda dalam keadaan berperang mengeluh, aduh jatah makanan saya kurang. Aduh anak saya nggak bisa les, nggak bisa kuliah. Nggak ada ceritanya seperti itu. Jika saudara sudah berperang, maka jalan satu-satunya bagaimana Anda saudara hidup sehat dan mengalahkan peperangan itu untuk melanjutkan perjalanan hidupmu. Jadi tidak ada tempat domain untuk mengeluh jika kita berperang. Dalam pandemi COVID-19 ini pun kita sedang berperang dan kita tidak boleh mengeluh apalagi kalah mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, dalam peperang kita tidak lagi mendambakan kenyamanan. Apalagi berangan-angan ada kesejahteraan. Nggak mungkin jika saudara berperang, Anda mengharapkan kenyamanan, kesejahteraan. Misalnya kalau biasanya saudara nyaman bisa tidur, bisa istirahat dengan tenang, dengar musik, jalan-jalan, atau quality time dengan keluarga, tidak ada itu dalam peperangan. Dalam peperangan Anda harus hati-hati. Dalam peperangan Anda harus mengatur ritme perjalanan hidupmu. Dalam peperangan Anda harus waspada. Maka dalam menghadapi COVID-19 pandemi penyakit yang mengglobal ini, maka tidak ada lain saudara harus disiplin dan selalu hati-hati. Yang kedua, dalam peperangan Anda tidak boleh, saya tidak boleh, kita tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi sampai stres, artinya kalah sebelum berperang, mengibarkan bendera putih sebelum berperang. Kenapa demikian? Sebab jika saudara sudah stres, sudah menyerah, maka saudara sudah kalah dalam peperangan itu. Itu sebabnya saya tawarkan seperti apa yang dikatakan dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita ikuti saja nasihat mereka. Dalam peperangan itu, kita ikuti bagaimana menjaga jarak atau physical distancing. Memakai masker, makan yang cukupnya, konsumsi vitamin C dan E, berjemur tiap pagi pukul 10 sampai 10.30 dan istirahat dengan cukup serta tetap positive thinking, jangan sampai stres. Dalam peperangan yang keempat ini, terimalah dengan lapang dada dan tetap bersukacita. Saudara tidak bisa bayangkan, kalau peperangan kita sekarang adalah peperangan fisik seperti World War II, Perang Dunia Kedua, aduh itu sangat mengerikan. Saudara akan terancam, saya juga akan takut. Tapi peperangan kita ini menghadapi pandemi COVID-19 dan keadaan ini harus kita terima dan kita tidak boleh mengeluh. Saudara bisa kerja dari rumah, saudara bisa beraktivitas dari rumah, bahkan saudara bisa beribadah dari rumah. Karena itu terimalah keadaan ini dan yakinlah this will be over. Ini akan berakhir pada waktunya. Dan kelima, dalam menghadapi pertempuran rohani, saudara-saudaraku haruslah berdoa. Doalah senjata yang paling ampuh di luar iman dan pengharapan tentunya. Supaya saudara disertai, diteguhkan, dikuatkan dalam perjalanan perperangan rohani ini. Berdoalah untuk dirimu sendiri. Berdoalah juga untuk keluargamu. Berdoalah untuk para dokter, para perawat, para medis yang dengan letih lusuh, dengan jiwa semangat pantang menyerah, setia merawat pasien COVID, dan berdoalah untuk pasien supaya mereka disembuhkan. Berdoalah untuk para ahli medis, supaya mereka menemukan vaksin dan obat untuk menyembuhkan penderita COVID-19 tersebut. Berdoalah bahwa ini akan berakhir pada waktunya. Berdoalah semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami puji melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Engkau menguatkan kami melalui firman yang Kau berikan bagi kami, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, terlebih secara khusus dalam menghadapi peperangan rohani kami, menghadapi pengaruh si jahat, rongrongan simbolis iblis yang mencoba meninggalkan iman percaya kami. Biarlah kami tetap setia pikul salib. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus, tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan nyata, yaitu peduli dan mengasihi. Berdoa untuk para dokter dan medis, berdoa untuk para pasien COVID-19 dan orang-orang yang menderita sakit sekarang.
kiranya Tuhan menyembuhkan dan berkenan menyembuhkan mereka. Berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden sampai jajaran yang terendah, yang berupaya 100% mengayomi, menopang, dan menyelamatkan keadaan bangsa ini, supaya kami semua berjuang bersama-sama dengan masyarakat untuk patuh dan tunduk kepada aturan kebijakan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja ini, terutama pelayanan para halado atau penatua dan pendeta, yang dengan senantiasa melayani firman Tuhan melalui media online, yang dibantu oleh tim multimedia di gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya firman kesaksian ini tetap hidup dan menyala-nyala dalam hati seluruh jemaat di gereja ini dan jemaat yang menonton siaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para donatur yang peduli menyampaikan bingkisan pendoli dampak COVID kepada jemaat yang tidak mampu atau jemaat marginal, kepada Kemensos yang telah memberikan bantuan kepada gereja ini, kepada Yayasan Del, kepada keluarga Otto Hasibuan, kepada keluarga Masinton Pasaribu, dan semua orang yang peduli termasuk jemaat kami yang menyatakan memberikan bantuan doa, materinya, tenaganya untuk meringankan beban jemaat yang kena dampak COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu menyala-nyala dalam kehidupan kami, dan kami menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Dan kami tidak kalah menghadapi peperangan iman ini, namun kami dimenangkan oleh darah Yesus, oleh iman kami kepada Yesus. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi untuk menyerahkan persembahan kita kepada gereja. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesukaan. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesukaannya, bagi orang kesukaannya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesukaannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama Jemaat HKBP Kebayoran Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang ikut berpartisipasi dalam berbagi kasih dan juga atas bantuan sembako dari Kemensos, dari keluarga Otto Hasibuan, dari keluarga Masinton Pasaribu, dan juga dari Yayasan Del. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu 10 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati.